Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dan akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan Buddha di Indonesia. Tapi sebelumnya, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk terus semangat belajar. Kita langsung masuk materi ya. Pengaruh kebudayaan Buddha di Indonesia. Materi yang mau kita bahas adalah sejarah perkembangan, hasil kebudayaan, sistem pemerintahan, masa kejayaan, dampak positif dan negatifnya. Nih, sejarah perkembangannya, agama Buddha itu lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi loh. Agama ini diperoleh dari pembangunnya, yaitu Siddhartha Gautama. Buddha berasal dari akar kata bodhi atau hikmat, yang di dalam deklensi atau tasrif itu menjadi budi nurani, dan akhirnya menjadi Buddha. Beberapa pengertian lain yaitu yang sadar, yang cemerlang, yang beroleh terang. Panggilan ini diperolehnya setelah menjalani sikap hidup penuh kesucian, bertapa, berhalwat, mengembara untuk menemukan kebenaran. Ada yang tahu nggak kitab suci agama Buddha? Iya benar, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Nih, masuknya agama Buddha ke Indonesia itu melalui perdagangan jalur laut. Agama Buddha di masa itu memang sedikit banyak terpengaruh oleh agama Buddha dari negeri asalnya, karena corak dari patung Buddha mencirikan patung-patung Buddha yang ada di India. Namun, saat ini agama Buddha itu lebih didominasi unsur Tionghoa ketimbang dari India. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Tionghoa yang beragama Buddha yang berdagang di Nusantara dari zaman dahulu, sehingga proses perkembangan agama Buddha lebih banyak didominasi oleh kebudayaan orang Tionghoa ketimbang dari India. Beberapa bukti lain yang menyatakan bahwa agama Buddha dibawa oleh Kerajaan Sriwijaya, yang menjadi kerajaan pertama pemeluk agama Buddha di Nusantara. Ada beberapa kerajaan yang bercorak Buddha di Nusantara. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Dharmasraya, dan Kerajaan Sribangun. Adapun hasil kebudayaannya, ada yang tahu nggak ya? Ada Candi Borobudur, yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia ya kan? Yang kedua, Candi Pawon. Yang ketiga, Candi Mendut. Prasasti Talang Tuo, Arca, dan kitab sucinya, yaitu kitab Tripitaka. Nih, sistem pemerintahannya, setelah pengaruh budaya masuk ke Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana, mulai dari mengangkat pemimpin yang dianggap memiliki kekuatan atau kesaktian karena dianggap mereka itu dekat dengan para dewa. Kemudian, pemimpin tadi diubah menjadi raja. Kemudian wilayahnya diubah menjadi kerajaan. Sistem kerajaannya ini disebut monarki dengan hierarki atau tingkatan yang jelas. Jadi sistem pemerintahan kerajaan Buddha itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya feodal dan ada yang sifatnya federal. Feodal ini tercermin dari bangunan candi induk yang ditempatkan di bagian tengah dan dikelilingi oleh candi-candi perwara. Hal ini menandakan pusat pemerintahan itu sepenuhnya berada di tangan raja. Kalau federal, artinya pemerintah pusat memerintah kerajaan-kerajaan kecil yang sederajat secara demokratis. Hal ini tercermin dari lokasi-lokasi dalam denah bangunan candi yang menyebar dalam kompleks percandiannya. Nih, masa kejayaannya itu terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Ketika Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputradewa yang meningkatkan kegiatan perdagangan dan pelayaran rakyat Sriwijaya. Hal tersebut yang membawa Kerajaan Sriwijaya dapat berkembang pesat dan mengalami masa kejayaannya. Selain hal itu, Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan dengan kerajaan yang terdapat di luar wilayah Indonesia loh, terutama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India, seperti Kerajaan Chola dan Kerajaan Benggala.
Adapun dampak dari masuknya Buddha di Indonesia, ada dua loh teman-teman, nggak cuma dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, Indonesia memiliki sistem kepercayaan. Yang kedua, Indonesia memiliki adat istiadat. Itu artinya, kebudayaan yang ada di Indonesia akan semakin banyak. Kemudian didirikannya berbagai macam kerajaan Buddha di Indonesia. Kalau dampak negatifnya, sering terjadi perselisihan antar umat beragama karena di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang kedua, kehidupan masyarakat sulit bersatu, melainkan bersifat kedaerahan. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh kebudayaan Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.